Assalamualaikum semua, kembali lagi di MI Tech ID dengan saya Fadil. Dan di video kali ini saya ada kesempatan buat bahas AMD Ryzen 9 5900X. Walaupun telat ya gak apa-apa lah ya, mumpung saya lagi pegang barangnya. Dan ada beberapa bahkan banyak yang bilang, entah itu dari kubu gamers atau siapalah, yang mana mereka bilang buat apa core banyak kalau gak kepake semua. Terus main game pun gak semua kepake kok core-nya. Nah, di sini saya mengelurusin dan bahas juga siapa sih yang butuh CPU dengan core yang banyak. Bahkan kompetitornya aja sekarang mangkas CPU flagshipnya jadi 8 core doang. Di video ini saya nggak facecam karena ada kendala dan lain hal, jadi sekalian biar gak banyak basa-basi dan langsung saya bacain ke kalian semua. Oke, banyak orang yang bilang CPU kencang sama dengan gaming, yang nyatanya nggak selalu begitu. Dan banyak dari kita nganggep kencangnya CPU dari multi-core performanya aja, tapi single-threadednya nggak dianggap. Perlu kita ketahui bahwa CPU dengan core lebih dari 6, contohnya Ryzen 9 5900X ini, atau kita lihat bawahnya lah, misalkan Ryzen 5 3600X yang punya 6 core dan 12 thread. Kebanyakan CPU seperti ini dibuat lebih ke arah desain yang high density. Tentunya CPU ini bukan hanya untuk kalangan gamer, tapi juga untuk kalangan antusias sampai workstation yang mana multicore dari Ryzen 9 5900X ini kepake banget buat content creation seperti graphic design, CG artist, VFX compositing, dan lain-lain. Arsitektur Zen 3 dari Ryzen 5000 series alias Vermeer itu pada dasarnya masih pakai konsep arsitektur Zen. Dan dengan perkembangannya sampai saat ini, AMD telah meningkatkan performa IPC-nya alias instruction per clock-nya. Sehingga Ryzen 5000 series kini bukan cuma kencang di multi-thread-nya aja, tapi di single-threaded-nya juga. Dan karena single-thread-nya yang bisa jalan nyaris 5 GHz pun, akhirnya AMD jadi punya power lebih ke arah gaming, buat ngimbangin kompetitornya. Dan kembali lagi ke Ryzen 9 5900X yang mana punya 12 core dan 24 thread, pasti punya segmen pasar tertentu dan pastinya nyultan. Oke, untuk testbed, komponen yang saya gunakan ada yang sedikit pas-pasan ya, seperti coolingnya saya menggunakan Aerocool Silent 4 plus fan tambahan biar bisa handle lebih jauh karena jadi metode push-pull. Dan power supply Corsair VA550 yang emang saya punyanya cuma ini. Untuk motherboard saya pakai ASRock S570 Taichi, RAM G-Skill Trident Z Royal 2x8GB yang jalan XMP 3600 MHz CL16, SSD Transcend NVMe 256GB dan hard disk 1TB. Di sini saya hanya akan menguji CPU ini dengan software benchmark sintetis serta pengujian workload nyata seperti rendering footage 4K dan rendering di software Blender. Gak ada game benchmark karena saya gak ada GPU yang bisa imbangi performa si Ryzen 9 ini, dan kalau saya paksain buat ngetes game jatuhnya malah bottleneck. Jadi kurang relevan lah ya. Dan mungkin buat 3D artist atau graphic designer benchmark ini akan bermanfaat sekali. So di sini saya menguji si Ryzen 9 5900X ini dengan kondisi default dan beberapa profile overclock alias OC. Dan ada banyak hal yang menarik yang bisa dibahas di Ryzen 9 5900X ini, terutama pada performa saat overclocking. Terutama skor benchmark dan temperatur dari CPU ini yang mana cuma dihandle sama cooler murah. Oke, sebelum ke benchmark, saya mau analisa dulu clock speed dari CPU ini di berbagai skenario. Kita mulai lihat dari garis paling atas. Itu adalah clock speed saat menjalankan Cinebench RN15 di single threaded, yang mana jalan di 4,9 GHz bahkan naik-naik dikit. Dan ini menjadi perkembangan yang cukup baik di mana dulu AMD ngasih rated single boost clock itu jarang dicapai. Dan di prosesor ini si 4,9 GHz-nya pun cukup bisa bertahan untuk single thread clock-nya. Saat diberi load pas gaming yang mana kepake beberapa core yang di load, dan kita bisa lihat si clock-nya ada di rating 4,7 GHz saat kita menjalankan Shadow of the Tomb Raider, dan saat kita beri beban yang paling berat alias full load yaitu rendering Blender BMW 27, si clock-nya sedikit di bawah 4,2 GHz. Dan itu gambaran yang cukup singkat analisa clock speed dari Ryzen 9 5900X. Sekarang kita bahas performance. Seperti biasa di Cinebench R15 single core dan sudah kenceng banget ya, skornya bisa tembus 250-an. Oke, untuk multicore kita lihat bahwa multicore di sini skornya sudah tembus 3400 dan stabil. Perlu diingat si Ryzen 9 5900X ini jalan all default. Jadi ini adalah performa paling dasar untuk Ryzen 9 5900X. Kalau di Geekbench 5 kita dapetin single core di 1600-an.
sangat tinggi, dan multicore-nya pun sudah masuk di 13 ribuan. Untuk 3D Mark CPU test, di sini kita tes dengan Firestrike V6 dan dapetin skor di 35.600-an. Sementara itu, saat dites dengan TimeSpy CPU test, Ryzen 9 5900X ini dapetin skor di 12.800-an. Dari tadi kita lihat performa yang monster sekali. Dan gimana untuk benchmark real world? Di Blender 282 kita bisa lihat si Ryzen 9 5900X ini bisa selesaikan render di bawah 2 menit, tepatnya di 1 menit 58 detik. Kemudian untuk rendering video 4K dari project template Feedmax Anjas Maradita, yang mana 4K XEVCS dengan beberapa efek. Untuk rendering di sini kita pakai software encoding bukan hardware encoding, alias dibebanin semua ke prosesor. Bisa dilihat si Ryzen 9 5900X di sini bisa dapat durasi 13 menitan. Yang mana load ini gas penuhnya thread dari CPU kita kerja, melainkan cuma beberapa sekitar 6-10 thread. Dan performance per core-nya bisa kelihatan dari beresin render di 12 menit 57 detik. Dan apabila kita pakai metode hardware encoding, yaitu render dengan bantuan GPU, yang mana ya saya menggunakan RX 9600 XT alias API OpenCL, kita bisa mendapatkan nilai di sekitar 2 menit 5 detik aja. Which is bisa lebih cepat lagi kalau kalian pakai GPU yang lebih monster. Lalu selanjutnya tes encoding HWBot Realbench Image Editing. Dapat waktu di 54 detik dengan skor di 218 ribuan. Dan tes video encoding H264 1080p dapat durasi 26 detik dengan skor 450 ribuan. Itulah performance AMD Ryzen 5900X saat kondisi default. Sangat-sangat monster performanya. Kemudian akan saya bandingkan performanya ini dengan kondisi PBO alias Precision Boost Overdrive dan juga kondisi saat di overclock di 4,3 GHz 1,1 volt dan 4,5 GHz 1,225 volt. Ini dia hasil benchmark pada kondisi default, PBO dan overclock di 4,3 dan 4,5 GHz. Silahkan disimak. Dan yang menarik di sini adalah suhunya, yang mana saya pakai cooler pas-pasan dan suhu saat di OC lebih rendah dari suhu saat default ataupun saat mode PBO. Kenapa saat default dan PBO suhunya bisa lebih tinggi? Dikarenakan saat kondisi default dan PBO, si core voltage-nya itu naik nyampe 1,45 volt, kemungkinan demi achieve 4,9 GHz-nya tanpa masalah. Maka dari itu, suhu si Ryzen 9 ini panas walaupun default. Sama halnya dengan PBO, tapi PBO ini voltasenya tetap adaptasi dengan suhu dan core clock. Jadi core voltage saat mode PBO nggak terlalu melambung tinggi. Namun tetap saat mode PBO, si core clock terus geber bergantung seberapa sanggup si prosesor itu jalan di suhu yang masih dalam batas toleran. Makanya bisa jauh lebih tinggi suhunya. Beda halnya saat kita OC di 4,3 GHz all core pada voltase 1,1 volt. Apa? 1,1 volt? Gak salah dengar. Ya, karena Ryzen 5000 series ini sangat-sangat efisien dan membutuhkan core voltage lebih rendah. Jadi 1,1 sampai 1,25 volt itu udah termasuk cukup. 1,35 volt itu udah termasuk tinggi. Dan entah kenapa si arsitektur Zen 3 ini bisa memerlukan core voltage yang lebih rendah daripada Zen 2 alias Ryzen 3000 series. Makanya saya beraniin buat pasang di 1,1 volt bahkan 4,5 GHz di 1,225 volt, yang mana itu cukup rendah dibandingkan generasi sebelumnya yang mana 1,35 volt itu diperlukan untuk overclocking. Dan karena kita OC di 4,3 GHz all core pada voltase 1,1 volt, suhunya jadi lebih rendah dan stabil, walaupun single thread-nya jadi lock sesuai value dari OC manual kita tadi. Saat OC di 4,5 GHz 1,225 volt all core,
Suhunya pun lebih rendah sedikit dari default tapi dengan multi-thread performance yang lebih tinggi. Ya cukup wajar dikarenakan voltase saat OC itu konsisten, gak variatif seperti saat default. Dan di sini untuk thermal paste saya pakai Noctua NTH1, so cooler ini bisa lebih optimal jadinya. Sayangnya saya lupa untuk mencantumkan power consumption dari CPU ini, tapi seharusnya gak jauh dari TDP, yaitu sekitar 120 hingga 140 watt saja. Kesimpulannya, siapa sih yang mau pakai CPU monster sekelas Ryzen 9 5900X ini? Tentunya bukan hanya untuk kalangan gamers, namun juga konten kreator atau produktivitas yang memerlukan performa yang bisa diandalkan untuk proyek mereka, yang mungkin masih belum bisa meminang CPU kelas HEDT seperti Ryzen Threadripper atau Intel Core Extreme Series yang mana harganya jauh lebih tinggi dari Ryzen 5900X atau 5950X. Tapi bukan berarti gamers gak usah pakai CPU ini, soalnya di website AMD-nya aja disebutinnya gaming CPU. Tapi menurut saya ini agak sedikit mubazir apabila kita gunakan hanya untuk gaming saja. Mengingat Ryzen 5 5600X atau Ryzen 7 5800X aja performa single threaded yang sama-sama kenceng. Itu kalau punya budget pas-pasan. Beda lagi kalau benar-benar sultan dan gak pedulin harga, itu terserah masing-masing. Dan untuk harganya sendiri, Ryzen 9 5900X ini dibanderol di harga 10-11 jutaan di bulan Juli ini. Ya lumayan naik dari MSRP-nya, tapi harusnya wajar, karena harga dari hampir semua komponen PC pada naik pada video ini dibuat ya. Oke lah, itu saja yang saya bahas tentang Ryzen 9 5900X ini. Jangan lupa like, share apabila video ini bermanfaat, dan subscribe apabila channel ini bermanfaat dan mungkin sesuai dengan minat kalian. Follow juga sosial media MITech ID dan join Discord MITech ID, semua link ada di deskripsi. Terima kasih AMD Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan untuk mencicipi CPU monster dari AMD ini. Saya Fadil, seperti biasa, see you next time, stay safe, wassalamualaikum.